Lalu kita berikan faedah yang kedua, wathani, cara kedua mengetahui mansuh dengan adanya rukhsah. Apa makna rukhsah? Diberikan izin. Maka ini pun menunjukkan permasalahan mansuh, meskipun tidak sekuat dengan yang pertama. Maka ar-rukhsah wahiyat tusta'mal fi nasakh ghaliban. Maka disebutkan di kitab Asy-Syafi'i, di kitabnya Ar-Risalah, bahwa ar-rukhsah dia itu kebanyakan dipakai di dalam an-nasakh. Berkata Imam Asy-Syafi'i, wa anzala alaihimul kitab tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah. Menjelaskan ayat bahwa diturunkan Al-Quran itu penjelas dari segala sesuatu. Wa furida fihim fara'idha asbataha wa ukhra naskhaha rahmatan li khalqihi bitahfif anhum bitawassu'ah alaihim ziyadah fima ibtada'ahum bihi min nikmatin wa isbatihim ala al-ibtiha ila ma asbata alaihim wan najah min adab fa'amatuhum rahmatuhu fima asbata wa nasakh falahul hamd ala nikmah. Maka kemudian kita beristidlal dengan permasalahan rukhsah ini dengan hadis-hadis al-hijamah ba'dan nahi bihaditsain al-madkurain. Yang pertama, hadis tentang datangnya rukhsah datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka hadis Abi Sa'id Al-Khudri barakallahu fikum, dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tabrani, yang mana sanadnya bertumpu kepada Khalid Al-Hadza an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Abu Sa'id bahwa rakhasa fil hijamah li shaim, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah bekam untuk orang yang berpuasa. Maka hadis ini sanadnya sahih. Abul Mutawakkil yang meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri adalah Ali ibnu Daud An-Naji. Telah disikohkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya, Ali ibnu Madini juga. Maka sanad Abi Sa'id ini sahih. Maksudnya sahih dari segi apa? Rakhasa al-hijamah li shaim, bahwa Nabi memberikan rukhsah bagi orang-orang yang berpuasa untuk melaksanakan shaim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Lalu mana wajah pendalilan? Maka wajah pendalilannya barakallahu fikum seperti diucapkan oleh para ulama. Di antaranya berkata Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla bahwa hadis ini hadis yang sahih dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka setelah hadis ini sahih, berkata Ibnu Hazm, wa lafdhuh arkhasa la takunu ila ba'dan nahi fasahha bihadzal khabar nasakh al khabaril awal. Maka tidak ada lafaz rakhasa diberikan rukhsah kecuali ya'ti ba'dahun nahi, telah datang sebelumnya larangan. Aina larangan? Hadis aftarul hajim wal mahjum. Maka di sini dilarang sehingga batal orang yang melaksanakan bekam atau yang membekam. Maka ini larangan. Kemudian datang hadis Abi Sa'id, Nabi memberikan rukhsah, menunjukkan tadinya haram kemudian diperbolehkan. Itu makna rukhsah. Maka setelah kita mengetahui hadis ini sahih, berkata Ibnu Hazm, setelah mensahihkan hadis ini, maka rukhsah ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang penasikh. Maka berkata pula
Dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari, qala Ibnu Hazm, sahha hadits aftarul hajim wal mahjum bila raib. Bahwa hadis aftarul hajim wal mahjum sahih tanpa keraguan. Lakin wajadna fi hadis Abi Sa'id arkhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamah li shaim. Nabi memberikan rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Wa isnaduhu sahih, dikatakan sanadnya sahih. Fawajabal akhad bihi, maka ini hadis lebih diambil, maksudnya diamalkan daripada hadis aftarul hajim wal mahjum. Kenapa? Karena rukhsah pemberian keringanan, rukhsah adalah pemberian peringanan, membolehkan. Inama takunu ba'dal azimah, kebanyakan dia datang setelah larangan. Apa itu? Larangan tadi aftarul hajim wal mahjum. Fadala ala nasah al-fitr bil hijamah sawa'un kana hajiman au mahjuman, maka ini menjadi pendalilan bahwa hadis aftarul hajim wal mahjum dia mansuh. Ini ucapan Ibnu Hazm. Dan juga ucapan Al-Baihaqi di Sunan As-Sughra mengatakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri rakhasa fil hijamah li shaim yu'akkad hadhihi tariqah fi da'wa an-nasah. Maka permasalahan rukhsah menguatkan seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan hadis aftarul hajim wal mahjum itu mansuh karena tidak ada rukhsah kecuali pertama datang pengharaman kemudian dibolehkan. Paham ya pendalilannya? Ini Imam Al-Baihaqi. Dan di dalam Sunan Al-Kubra juga Al-Baihaqi mengatakan wa hadis Abu Sa'id Al-Khudri bilafat at-tarkhis yadullu ala hada fa inal aglab anna tarkhis yakunu ba'dan nahi. Maka ini menunjukkan nasakh wal mansuh juga, selain tadi dari tarikh juga dari tarkhis, karena menunjukkan dulu perkara ini dilarang kemudian diperbolehkan. Maka inilah yang bisa kita berikan kalau kita simpulkan pelajaran kita, maka pelajaran kita masuk kepada dua bab. Bab yang pertama tadi tentang permasalahan boleh melaksanakan bekam bagi orang yang ihram di badannya, di kakinya, namun dengan catatan kalau di kepala, please jangan mengambil dari rambutnya. Karena kalau mengambil dari rambut nanti masuk kepada ayat dan hadis membayar kafarah puasa 3 hari. Dan membayar sitina, maksudnya 6 dari orang miskin, dan juga kalau tidak menyembelih kambing. Dan permasalahan yang berikutnya, bab yang ke-16, bab yang kedua di malam ini, hijamah tidak membatalkan puasa. Tadi telah kami berikan khilaf dari ulama. Pendapat pertama mengatakan membatalkan. Pendapat kedua tidak membatalkan, dan ini pendapat jumhur. Dan yang rajih bagi penulis dan tadi pendalilannya kita bahas adalah tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaimun, bahwa Nabi berbekam dan dia berpuasa. Lalu bagaimana jawaban kepada hadis aftarul hajim wal mahjum? Kita jawab hadis ini meskipun sahih dan tidak diamalkan. Maka tidak setiap hadis sahih diamalkan di fikih karena dia marjuh. Dari segi apa? Dia mansuh. Maka mansuh dari segi apa? 2 perkara. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang pertama, Imam Asy-Syafi'i yang pertama diketahui tarikh bahwa mansuh karena hadis aftarul hajim wal mahjum kisahnya Syaddad Ibnu Aus di dalam Fathu Mekkah. Dan Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah, di saat kaum muslimin jaya raya mengalahkan orang-orang musyrik. Maka Nabi melaksanakan kisah di sini aftarul hajim wal mahjum dalam keadaan Syaddad Ibnu Aus dibekam pada saat 8 Hijriah. Adapun kisah Nabi melaksanakan ihram, tidak ada hajjatil wada kecuali tahun ke-10, maka Nabi di tahun ke-10 mengatakan atau melaksanakan bekam dalam keadaan berpuasa boleh. Maka ini didahulukan. Itu yang pertama tadi dari nasakh. Dan pendalilan nasakh yang kedua, hadis Abi Sa'id, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shaim an yahtajima. Nabi memberikan rukhsah kepada orang yang berpuasa untuk berbekam. Wajah pendalilannya kata Ibnu Hazm, Al-Baihaqi
dan para ulama yang lainnya bahwa rukhsah kebanyakan dipakai bagi mereka yang sebelumnya dilarang. Maka mana larangannya? Aftarul hajim wal mahjum idan ba'da dalik fi hadits Abi Sa'id rakhasa Rasulullah. Maka ini menjadi pendalilan diberikan rukhsah, maka menunjukkan nasakh wal mansuh. Maka kesimpulannya hadis aftarul hajim wal mahjum sahih namun mansuh. Maka yang rajih boleh orang yang melaksanakan puasa untuk berbekam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.